Dalam video ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar elips dengan benar. Jika terdapat suatu persamaan baku elips x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1, bagaimana cara menggambarnya dan melengkapi gambar tersebut dengan unsur-unsurnya? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan elips tersebut berbentuk elips horizontal atau elips vertikal. Bagaimana caranya? Dengan memerhatikan penyebut pada persamaan ini. Kita lihat di sini 25 lebih besar dari 16. 25 merupakan penyebut dari pembilang x kuadrat. Sehingga elipsnya akan berbentuk elips horizontal. Dari persamaan ini pula, kita dapat mengetahui bahwa titik pusat elips tersebut adalah 0,0. Setelah menentukan titik pusatnya, kita akan menentukan titik puncak elips. Titik puncak elips dapat kita perhatikan dari penyebutnya kembali. Titik pusat, maksud saya titik puncak, pada sumbu mayor bergantung pada penyebut 25 ini. Karena sumbu mayornya berada pada sumbu X, maka koordinatnya menjadi A, 0 dan negatif A, 0. A kuadrat sama dengan 25, sehingga titik puncaknya adalah 5,0 dan negatif 5,0. Sedangkan titik puncak pada sumbu minor bergantung pada penyebut 16 ini. B kuadrat sama dengan 16, sehingga B-nya sama dengan 4 dan negatif 4. Oleh karena itu, koordinat titik puncak pada sumbu minornya adalah 0,4 dan 0,-4. Setelah itu, kita akan menentukan titik fokus, maksud saya, dari elips tersebut. Dengan cara 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Akar dari 9 adalah 3 dan negatif 3. Oleh karena fokus selalu berada pada sumbu mayor, maka titik fokusnya adalah 3,0 dan negatif 3,0. Selanjutnya, direktris. Direktris elips adalah X sama dengan A kuadrat per C dan negatif A kuadrat per C, sama dengan 25 per 3. A kuadratnya adalah 25 dan C-nya adalah 3. Setelah mengetahui unsur-unsurnya, kita plotkan titik-titik yang telah diketahui pada bidang kartesius. Yang pertama adalah titik pusat, 0,0. Lanjutkan dengan titik puncak, 5,0, negatif 5,0. 0,4, 0,-4. Titik fokus 3,0 dan negatif 3,0. Lalu direktris X sama dengan 25 per 3 dan X sama dengan negatif 25 per 3. Setelah itu, kita akan menggambar elips dengan benar, yaitu dengan menggunakan bantuan dua lingkaran. Lingkaran yang pertama, pusatnya berada pada titik fokus yang pertama, yaitu pada titik D, dan lingkaran yang kedua, titik pusatnya berada pada titik C, titik fokus yang kedua.
Sekarang kita akan menggambar lingkaran pertama dengan titik fokus pada titik D ini dengan jari-jari 2. Mengapa 2 jari-jarinya? Karena jarak dari titik fokus D ke titik puncak B adalah 2. Sedangkan untuk lingkaran yang kedua, kita akan membuat lingkaran yang berjari-jari 8. Mengapa 8 jari-jarinya? 8 merupakan hasil pengurangan dari jarak antara titik puncak AB dan dikurangi dengan jarak dari titik puncak ke titik fokus. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Setelah itu, kita akan menentukan titik potong antara kedua lingkaran ini. Kita dapat lihat di sini bahwa titik potong antara lingkaran yang berjari-jari 2 dan lingkaran yang berjari-jari 8 adalah titik B. Di mana titik B ini merupakan salah satu titik puncak yang terletak pada sumbu mayor. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menggambar lingkaran yang ketiga. Lingkaran ini akan berpusat pada titik D, titik fokus yang pertama. Kita buat lingkarannya lebih besar dari 2, yaitu 2,5. Sedangkan lingkaran selanjutnya yang berpusat pada titik C ini akan memiliki jari-jari 10 dikurangi 2,5, yaitu 7,5. Titik potong antara lingkaran yang berjari-jari 7,5 dan lingkaran yang berjari-jari 2,5 adalah titik E dan titik F. Setelah itu, lingkaran yang selanjutnya yang berpusat pada titik D dengan jari-jari 3. Sedangkan untuk lingkaran yang berpusat pada titik C, jari-jarinya adalah 7. Titik potong antara lingkaran dengan pusat D dan berjari-jari 3 dan lingkaran dengan titik pusat C dan jari-jari 7 adalah titik L dan M. Lalu, kita buat lingkaran lagi dengan jari-jari 3,5 yang berpusat pada titik D dengan jari-jari 3,5. Lalu lingkaran selanjutnya yang berpusat pada titik C dengan jari-jari 10 dikurangi 3,5, 6,5. Titik potong antara lingkaran yang berjari-jari 3,5 dan lingkaran yang berjari-jari 6,5 adalah titik N dan titik O. Lalu, kita akan gambar satu lingkaran lagi yang berjari-jari 4. Dengan titik pusat di D dan lingkaran lagi pada titik pusat C yang berjari-jari 10 dikurangi 4, 6. Titik potong antara
lingkaran yang berpusat pada D dan memiliki jari-jari 4, dan lingkaran yang berpusat pada C dengan jari-jari 6 adalah titik P dan titik Q. Kita bisa menggambar banyak lingkaran lagi untuk menghasilkan banyak titik sehingga kita dapat mudah menghubungkannya. Setelah titik-titik ini digambar, kita dapat menghapus lingkaran bantu ini. Kita hapus. Kita mendapatkan beberapa titik di sebelah kiri ini. Untuk mendapatkan titik di sebelah sini, kita dapat melakukan refleksi titik terhadap sumbu Y. Kita refleksikan titik P terhadap sumbu Y. P aksen, N aksen, L, F, B adalah A, lalu E, M, O, dan Q. Setelah terkumpul banyak titik, kita hubungkan titik-titik ini sehingga akan menjadi suatu bentuk elips. Kita lihat di sini. Semua titik-titik ini dapat kita dapatkan ketika kita menggambar dua buah lingkaran yang saling berpotongan. Sebelumnya, dapat kita lihat bahwa jarak dari suatu titik yang berjalan itu yang mewakili titik-titiknya akan sama nilainya jika dijumlahkan. Yang pertama, jarak dari titik ini F ke fokus pertama adalah 3,92, sedangkan jarak dari F aksen ke D adalah 6,8, D E dan E ke C 3,92. Jaraknya kan sama. Dan jika kita jumlahkan jarak DF dan D dan FC ini adalah 10. 6,08 ditambah 3,92 adalah 10. Di mana 10 merupakan jarak dari titik puncak A ke titik puncak B. Mari kita ulang kembali ilustrasinya. Semua titiknya akan berjarak sama jika dijumlahkan. Akan menghasilkan nilai 10. Setelah semuanya tergambar, maka kita akan memiliki bentuk elips yang sempurna. Sekian video hari ini. Terima kasih.